yang sudah berkenan untuk membagikan firman Tuhan, juga untuk keluarga besar yang sudah hadir dari Siombing, dari Nainggolan, dan juga dari keluarga kasih. Hari ini acara untuk syukuran karena abang sudah lulus sarjana. Semoga kedepannya dilancarkan sama Tuhan, baik dari mencari kerjanya dan juga rencana ke depan. Terus bisa menjadi abang yang baik bagi saya dan juga bagi adik-adik di keluarga. Ya, terima kasih. Oke, perdiul sehari dalam melihat itu hata perdingan bahasa ala boi dinggan sudi ulau acara saya pagi sudi terkait dengan wisudanya Iskia. Perjulu udah kota melihat itu amang padita do inang bison melihat itu udah amang di sudi aka janita do nasihat na di kamu tuh anak nami baik Hiskia dan juga Angel, dan juga buat kita semua di sini sangat berharga ya. Dan saya merasa tadi Jamita itu dalam sekali amang, dan memang sangat membimbing dalam perjalanan hidup daripada anak-anak kita pada zaman sekarang. Mau lihat gudang memang kemudian mau lihat itu opung, tapi agak ngambek aku bukan opung baru nggak ada. Ya, terus mau lihat itu udah do Eda, Ito juga mau lihat gudang sepertinya agak ngambek juga nggak ada udah. Nolong nomor dan dilapis ya minum sih. Dohot domaku baru hobi sejarah sama adek ya mau lihat gudang ya. Terima kasih atas dukungannya dan atas nasihat naik pasangan itu Opung udah di sini sama Eda semuanya mau lihat gudang. Begitu juga dengan sahabat-sahabat saya keluarga kasih. Mungkin amang pendeta berpikir ini siapa, keluarga kasih ini apa gitu ya. Jadi emang kami ada beberapa keluarga di legenda ini dan di luar juga yang terjadi suatu perjalanan terjadi sesuatu jalinan kalau saya pribadi menilai ini dalam ya pertemanan ini. Jadi up and down dari segala kondisi kami bisa saling menasehati, bisa saling menegur, kemudian saling mendukung dalam segala hal. Dan kebetulan kami semua memang baru dari keluarga yang saat ini memang dalam proses ke masa depan anak-anak kami memang seperti cukup bangga sih ya. Jadi saya memang bangga dengan anak-anak kami, tapi saya juga sangat bangga dengan anak-anak daripada keluarga yang ada di sini seperti Ito masuk di ITB, bapaknya Joan yang hanya seminggu di Indonesia, seminggu di luar sana. Saya nggak tahu ngapain dia di luar sana, tapi seminggu di Indonesia, seminggu di sana, bolak-balik nggak ada capeknya. Masuk di Gajah Mada Amang, si Joan, terus Pak Jenderal saat ini lagi meniti dan mohon titip Amang dibawakan dalam doa karena lagi proses mau masuk akmil. Jadi ini memang merupakan pergumulan dari boleh saya bilang kita semua lah, tapi khususnya keluarga kasih kami memang saling mendukung, bergumul untuk kesuksesan dari anak-anak keluarga kasih. Jadi satu di sana, satu di sini, tapi di dalam doa-doa kami selalu masuk. Ya, termasuk keluarga Eda CST kita tadi si Pasar Ibu lagi meniti Inang ini menjadi seorang dokter, dan kita doakan menjadi bisa wali kota Bekasi sebentar lagi. Diaminkan Eda, itu harapan kita.
dan anak juga lagi mencoba masuk ke Del, tetapi sebenarnya udah lulus di Krida ya, sudah lulus di sekolahnya si Mandan juga. Jadi sama adik tersayang saya, kalau orang ini hasiak pinna amang ngerbe jubiruan, nggak tahu saya kenapa amang, tapi selalu bilang kesayangan gitu kak. Kalau mingguan itu arwah, jadi masuk juga di ITB. Ada lagi teman kami Marga Sagala, anaknya juga masuk di ITB. Jadi luar biasa ya, puji Tuhan. Mungkin kembali seperti yang Amang bilang tadi, setinggi-tingginya kita mau melangkah, mau jadi apapun kita kesuksesan dalam hidup kita, tapi tetap mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Itu memang bukan hanya kata-kata, dan itu saya pribadi meyakini hal itu ya pasti terjadi dan diaminkan. Jadi tetap kita bergumul ya sahabat saya, kita bawakan terus dalam doa anak-anak kita, dan saya yakin pasti sukses ya. Jadi yang lagi berjuang sekarang Mandan sama Audi ya, yang lagi berjuang pasti kita aminkan dan kita bawa dalam doa-doa kita selalu. Jadi itu Amang ceritanya kenapa sampai ada keluarga kasih ini, dan saling mendukung kita. Jadi kembali lagi di studi nasehat naniliani keluargaku sian nenggolan pe, ada adikku di sini Namburu Amang Bao bere di Somol ya di Godang, dan khusus buat bereku Sida Butar dan along lapor kamu hasian. Jadi selamat ya, selamat udah jadi master juga. Itu menjadi satu pencapaian yang luar biasa juga. Sebenarnya adik kami apalah Bapak Nisi Skia Pesadarion wisuda dulu di UPN. Nah, jadi dua, cuman mereka ada acara keluarga juga. Jadi sebenarnya tadinya mau kita satukan, tapi mereka ada acara keluarga juga sehingga tidak bisa disatukan. Dan hari yang sama juga dia wisuda hari ini, sama-sama di UPN. Jadi hari ini banyak sekali berkat, dan terima kasih sama Tuhan. Sayang dia masudia karena sehat nilianmu Tuhan yang khususnya Tuhan anak milison menjadi satu patokan dan sebagai modal dalam kehidupan khususnya mereka untuk menjalani hidup mereka ke depan dan tetap mengandalkan Tuhan. Melihat Godang untuk anakku Hiskia, mama nggak banyak-banyak ngomong lagi, nanti diomelin sama Uda saya, kamu marah-marah katanya. Mukanya aja galak, tapi hatinya baik. Benar banget. Itu benar banget. Karena rumus kehidupan tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang pengen anaknya itu tidak bagus. Selalu memilih yang the best. Apa yang paling the best buat anaknya, tetapi harus punya logik dalam arti keasal kasih itu semua ada. Tadi dalam kata Uda Vika, pilihanmu adalah konsekuensimu, itu sejalan. Jadi kalau kau pilih hidupmu menjadi anak yang baik, kau akan dapat kebaikan. Tapi kalau kau pilih kehidupanmu untuk hal yang tidak baik, jangan mimpi dapat yang baik. Itu simple tapi dalam. Jadi itu bagus sekali. Sama apa yang disampaikan sama Amang Pendeta juga tadi, Amang, khususnya sama kamu, apapun kondisi di dunia sekarang ya, keadaan di dunia sekarang, perkembangan gadget saat ini, perkembangan sosial media di dunia ini sangat luar biasa. Kembali pilihannya kepada kita, lu mau pilih lu lebih baik atau tidak baik. Karena pelan-pelan mama sama papa akan mulai lepas, dalam arti bukan melepas begitu aja, tetapi karena kita udah menganggap kamu dewasa, sudah harus bisa memilih, oh ini benar, ini salah. Kau pilih yang baik dapat baik, kau pilih yang tidak baik nggak mungkin baik. Kadang-kadang kita pilih yang baik, sometimes Tuhan kasih kita untuk menjadi ujian, tidak dibalas dengan satu kebaikan untuk menguji kita, ini kuat nggak gitu. Jadi dalam sekali tadi khotbah dari Amang Pendeta anakku ya. Jadi mama sampaikan selamat, teruskan cita-citamu. Sangat banyak cita-citanya Amang. Sebenarnya waktu kuliah dia udah kerja, sambil kerja. Nah sekarang pun dia sebenarnya kerja juga. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memilih yang lebih baik dan bijaksana. Hidup itu tidak bisa hanya baik tanpa bijaksana, juga nggak ada isinya. Sayang,
Jadi kalau permintaan mama sama kamu nggak perlu banyak-banyak. Kita berdua sering sharing berdua. Kita biasanya mau berdua doang ngobrol gitu ya. Jadi udah tahu apa maunya mama, apa maunya bapak. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu nak, supaya mendapatkan hasil yang baik ya. Dan tadi Amang Pendeta menyampaikan, berikan waktumu kepada Tuhan ya. Kasih kontribusi apa sekecil apapun, itu sangat berarti buat Tuhan ya. Sebagai ucapan terima kasihmu sama Tuhan bahwa kamu sudah bisa mencapai sampai di titik ini, dan di masa depan masih banyak yang kamu pengen capai. Hanya bisa kamu dapatkan apabila kamu tetap mempunyai kontribusi memanjakan Tuhan ya. Kalau mama sama bapak ini persambungan doang. Kamu harus memanjakan Tuhan dengan kasih dia perhatian, kasih dia kasih sayang. Berikan hatimu dan serahkan hidupmu untuk hal yang baik. Kalau kamu udah serahkan dirimu sama Tuhan, minta yang terbaik, itu sudah pasti 100% pasti kamu dapatkan yang terbaik ya nak. Jadi selamat ya Mang, lanjutkan. Dan ingat, bapak sama mama selalu mendukung. Apapun cita-citamu ke depan, pasti kita support ya. Sekarang mau cari beasiswa bagus, tapi jangan kadang-kadang ada satu kegagalan membuat jadi down. Selalu mama bilang, jadikan itu pelajaran ya. Kadang-kadang kalau bagus terus, jadi kita jadi enak, gampang, enteng gitu. Jadi kekurangan atau kegagalan sekali dua kali itu adalah anggap sebagai untuk mendewasakan cara berpikir dan menjalani hidupmu. Harus begitu. Jadi jangan down, tetap semangat, tetap kami support, jangan khawatir. Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang kau perlukan ya sayang. Dan satu tadi katanya udah harus berpikir jodoh ya. Semua harus dipikirkan. Lihat umur, pencapaiannya apa, tetap harus ada planning. Tetap ada planning, direncanakan, karena hidup nggak bisa juga sendiri aja terus ya. Tetap harus direncanakan, karena semua ada perjalanan hidup. Kesempurnaan seseorang juga Tuhan memberikan waktu lahir, dewasa, anak-anak, dewasa, tua, meninggal, menikah, itu semua stepnya. Jadi harus dijalani, dan itu memang sudah harus dijalani dan sudah kodrat ya Amang ya, kalau nggak salah ya. Ya seperti itu ya Amang, jalanin. Jangan pernah main-main dengan kehidupanmu, serius dalam menjalani kehidupanmu. Pilih yang terbaik dan jauhkan hidupmu dari hal-hal yang tidak baik. Itu aja ya sayang, oke? Ya, untuk Angel nggak perlu banyak-banyak ya Mang. Tetap mama tetap bangga sama kamu sayang ya. Lanjutkan, dia cukup aktif di kampus, tetapi kita bilang kalau mau masuk organisasi harus kasih tahu mama papa dulu boleh atau enggak, dan dia jalanin. Tadi dia curhat, ini ada WA mah dari BEM UI. Di BEM UI dibilang, kami melihat kinerjamu selama di UI cukup bagus, kami meminta kamu menjadi sekretaris BEM, seperti itu. Cuman dia balas, mohon maaf kak, orang tuaku melarang saya masuk BEM, sorry, mungkin yang lain aja. Itu bagus dan mama bangga sekali, karena masuk BEM itu banyak risikonya dan sangat sibuk sekali. Yang pertama mama sama bapak bilang masuk ke organisasi Kristen di kampus, harus masuk, dan dia sudah masuk juga. Dia jadi Naposo Bulung di HKBP, jadi sempurna. Kemudian mudah-mudahan bisa kayak abang 3,5 tahun, cepat ya nak, biar gak terlalu banyak duit keluar. Ya, jadi apapun cita-cita kalian berdua pasti mama sama bapak support. Kita sehat terus dan tetap semangat ya. Budanku, Bu Ruasya ya. Dan mau pacaran kita udah kasih kok lampu hijau, silahkan ya, silahkan, boleh, udah waktunya ya, udah waktunya, boleh, tapi pilihlah yang terbaik. Dan satu pesan mama, jangan pernah membawa agama lain ke rumah ini. Itu harus wajib. Kalau sudah berani mengambil agama lain, artinya angkat kaki dari rumah. Itu mama tegas sekali. Itu mama tegas. Kalau sudah berani mengambil yang bukan agama Kristen, mama nggak bilang harus Batak, harus ini, harus ini, enggak. Agama Kristen berani, sudah berarti dia sudah berani angkat kaki dari kehidupan mama. Nggak ada poin dalam hal itu. No excuse, itu sudah menjadi satu komitmen mama. Karena mama nggak mau
meninggalkan Tuhanku hanya karena kamu berurusan dengan agama yang saya tidak masuk akal. Jadi bukan mama bilang agama lain itu tidak baik ya nak, tapi kita udah dilahirkan di sini, menjalani ini, mendapat berkat dari sini ya, jalankan itu terus. Itu tegas mama bilang ya. Angel, ingat ya nak. Dan satu lagi, kadang-kadang cinta-cinta monyet. Awalnya sih cinta monyet, nggak apa-apa lah bergaul sama agama Islam, cinta monyet nanti juga putus. Tapi nggak begitu, soalnya lama-lama nanti tambah sayang, tambah repot. Jadi jangan pernah dicoba sama sekali, don't ever try. Itu udah pasti ya nak. Jadi jangan, itu mama sangat tekankan ya. Kalau masih sayang sama Tuhan, sayang sama mama, papa, jalanin ya nak. Burung. Oke, itu aja, mungkin udah banyak sekali ya. Udah lapar semua, silakan Pak, jangan banyak-banyak Pak. Jadi sebelum terakhir mengakui sekian terakhir bulan mana deh. Jadi apa cepet nama doangku sudah hula-hula nami haka tadi dengan dari saat muna ya pehayuna di teman-teman di Jabu semua ini nang tuak kadongan nami ali-ali nami keluarga kasih ngegudang dia kok kamu dengan tetap do apun nami apalagi anak nami sekian dan keluarga nami keluarga besar Ninggolan sarupa sudi sakahatan dengan apun nami mai di Bagas Jabu alam goti dohon koten goto anak nami sekian. Untuk abang mungkin belum pernah bapak ceritakan, nggak apa-apa sedikit nasihatnya sedikit aja. Dan pola bapak emang berlatar belakang mati. Dulu bapak memang setiap kuartal zaman dulu nerima rapot selalu pasti dipanggil upacara, selalu pasti dapat piagam. Kata-kata dalam piagam, jadilah seperti padi, kian berisi, kian runduk. Itu bapak ingat selalu. Jadi bapak minta sama abang, jadilah seperti padi, kian berisi, kian runduk. Yang kedua, pada saat bapak pernah kerja jadi dosen di Medan, bekerja sama dengan bapak Profesor Apul Panggabean. Profesor, nasihatnya satu sama bapak dulu, tapi ini dalam bahasa Batak bang. Pasomal-somal madirin tuhadalaton asal daulaton. Itu aja pesannya sama bapak. Artinya mungkin kalau bahasa Indonesia nanti bisa kita tanya sama opung pendeta. Kalau kita membiasakan diri jadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi bijaksana. Jadi seperti khotbah opung dan amang lah kita bilang pendeta tadi, banyak sekali dikasih contoh di Alkitab. Mulai dari Daniel, Yusuf, itu orang-orang muda semua, Daud dan Samuel. Malah tadi saya dengar tadi tuh ada apa itu khotbah tentang Daud. Ini agak berkesan sedikit. Ternyata katanya Daud ini seorang gembala. Kok orang Batak gembala itu rupanya orang yang dibuang, nggak diperhatikan keluarganya. Makanya waktu datang istilah mama terkait anaknya si Isai Samuel dipanggil semua anaknya, dibawa yang ganteng-ganteng semua. Terakhir dibilang, masih ada nggak anakmu lagi katanya. Ternyata Daud itu anak yang paling jelek katanya, karena itu dibuang jadi gembala, jadi permahan. Jadi maksud bapak itu ternyata dari orang-orang yang banyak pengalaman ataupun penderitaan akan tercipta suatu keberhasilan. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Jadi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Bapak yakin kamu akan menjadi anak-anak Tuhan. Adikmu, Bapak juga terima kasih dek, kamu sudah bisa menjadi anak yang baik. Tingkatkan terus pelayananmu di gereja jadi Naposo Bulung. Abang juga kalau boleh, apa pelayananmu di gereja nggak harus Naposo Bulung, tapi bisa jadi multimedia atau apa. Jadi kalau Bapak minta, berikanlah waktumu. Kira-kira gitu bang. Dan Bapak minta abang bilang terima kasih ke semuanya, semua yang hadir dan aman pendeta juga. Mulai deh. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Om Pendeta untuk kehadiran pada hari ini. Juga Om
kata yang akan membantu saya nantinya ke depannya. Dan juga kepada keluarga di sini, keluarga dari Siombing, keluarga dari Nainggolan, dan juga keluarga Kasih. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan juga terima kasih atas doa-doa yang selama ini mungkin disalurkan kepada saya. Melalui doa itu sekarang saya sudah bisa sampai ke titik ini, dan juga ke depannya semoga nasihat-nasihat yang telah diberikan tadi dapat bukan hanya dilakukan oleh saya dalam kehidupan saya sehari-hari, mungkin juga dilakukan oleh Dede karena dia ada hari ini, dan juga adik-adik di sini, dan juga mungkin bisa dilakukan oleh adik-adik dalam keluarga Kasih, keluarga Siombing, dan juga keluarga Nainggolan. Dan juga berterima kasih kepada Tuhan karena terus bimbingan Tuhan itu saya rasakan dari awal kuliah sampai sekarang itu banyak banget perubahan yang mungkin bisa dirasakan, dan juga kita lihat bersama-sama dari awalnya dulu SMA misalnya kayak ke sekolah ya udah ke sekolah aja untuk yaudah just for the sake of going school untuk dapetin ijazah dari SMA untuk belajar aja ketemu teman, dan juga perubahannya di kuliah bisa diberkati Tuhan, dan juga berjuang, dan juga mempunyai keinginan untuk kayak berubah biar nggak gitu-gitu aja, dan juga make a better thing for myself. Dan kedepannya mungkin ini bisa menjadi contoh bagi adik-adik yang ada di sini semua, dan juga supaya nasihat yang tadi didapatkan oleh saya bisa didengar dan juga diserap dan juga dilakukan dalam kedepannya dalam kehidupan saya. Terima kasih. Ngasih punggir tema inang asa nasional ada betul kan? Asa